perkenalan, nama saya Vera. Judulnya Merawat Bahagia. Ibu-ibu mengingatkan kembali. Kenapa Bu Vera? Apakah kita itu sering pingsan ya? Ya jadinya nggak ingat lagi bagaimana kita merawat bahagia. Ibu-ibu, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita itu tadi dalam tanda petik kita pingsan di dalam hidup kita ya. Padahal ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Nah, pertanyaannya, apa yang paling penting buat ibu-ibu di tengah keruwetan hidup? Atau mungkin hanya hidup saya yang ruwet ya? Hidup ibu-ibu nggak pernah ruwet sebenarnya. Kalau saya itu benang ruwet campur aspal, itu bahasa saya. Ibu-ibu boleh chat dong, apa nih yang paling penting di tengah ruwetnya hidup mungkin ya? Ibu silakan chat apa yang paling penting ketika kita mengalami keruwetan hidup. Silakan boleh. Nah ini saya karena terbiasa jadi guru, jadi saya pengen tahu nih pendapat. Kalau sekarang kan implementasi kurikulum merdeka ya itu kepada kebutuhan peserta didik gitu ya. Nah, sore hari ini kepada kebutuhan ibu-ibu nih. Saya bertanya, yang paling penting apa ibu-ibu kira-kira? Boleh langsung menyampaikan ya? Oke, sudah. Dekat pada Tuhan. Wah, luar biasa. Bu Yulisari dari Jogja. Ada yang lain? Ibu-ibu silahkan. Dekat pada Tuhan. Damai. Yang diperlukan damai, sejahtera, bisa menerima diri sendiri. Luar biasa. Bu siapa ini tadi? Saya tidak bisa melihat karena saya share screen. Wiwin dari Purwokerto. Bu Wiwin dari Purwokerto. Luar biasa. Bu Cirian, dihadapi dan diselesaikan. Ibu Giri, Bu. Bu Giriantini dari Bandung. Giriantini. Oh, dari Bandung. Oke, Bu Giriantini. Terima kasih. Lalu ada Bu Rianti. Halo Bu, lama kita nggak onsite ya. Tetap bisa menikmati bahagia meski ruwet. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi nggak Ibu-ibu? Ada satu lagi mungkin? Wah, ini jawabannya luar biasa nih. Harusnya sore ini saya nggak usah membawakan perawat bahagia, semua sudah pintar semua, Mem. Ya, oke. Dan tetap berserah kepada Tuhan. Luar biasa. Ibu siapa ini tadi? Dari Wonogiri. Oh, halo Bu. Ya, ingat kan? Jadi kangen Wonogiri saya. Tenang aja, nanti kita ke sana. Sehat ya Bu. Ya, siap-siap. Ada Bu dari Ceteng nih Bu, di Ceteng. Oke, berdoa dan tenang dari Bu Esti yang ada di Banten ya, jauh di sana. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu, kehidupan yang semakin riuh, masalah semakin penuh ya. Ini saya tidak membuat puisi, tetapi seringkali ini yang terjadi ya. Jiwa dan pikiran semakin kosong dan melompong. Bukan kita ya, tetapi mungkin banyak orang di luar sana. Kita ini jauh dari melakukan hal penting dan esensial dalam hidup karena tadi ini ya, karena keriuhan dan kekosongan, kemelompongan ini. Lalu setiap hari semakin mudah mengeluh, mudah tergesa dan rajin untuk marah ya. Ini pengalaman saya pribadi, Ibu. Saya percaya Ibu tidak seperti ini. Dan yang akhirnya seringkali kita semakin jauh dari kebahagiaan atau dari rasa bahagia. Nah, pencapaian ibu-ibu di tahun ini, yuk lagi mungkin bisa chat ke saya 3 bulan misalkan, 3 bulan pertama di tahun 2022 ini, apa kira-kira? Banyak suara ya Bu? Ya kenapa ya? Masuk semua kayak ini. Iya, maaf di belakang saya memang lagi meeting. Mohon maaf Ibu-ibu, ini saya lagi di sekolah soalnya. Bentar, apa saya pakai double ya biar enggak. Ya. Milestone of the year. Apa Ibu-ibu? 3 bulan pertama, misalnya ini ya, saya kasih contoh nih misalnya. Belajar masak misalkan. Lalu pindah kantor. Naik jabatan. Ini ada juga. Saya mute dulu ya, minta maaf ya. Oke, saya mute dulu.
lalu lulus kuliah, misalkan ada yang kuliah lagi, mungkin anak menikah ya, beli rumah ya, atau membelikan rumah untuk anaknya seperti itu mungkin ya. Nah, dicatat ya, kira-kira pencapaian ya atau milestone ibu-ibu itu apa sih di tahun ini, dicatat. Itu bisa membuat kita mengingat bahwa kita bisa berbahagia dengan pencapaian kita. Nah, ini beberapa hal ya yang saya bertanya nih ke teman-teman ya. Ada teman-teman yang punya gaya hidup, preferensi gaya hidup atau minat ya, atau fokus begitu. Tapi saya lebih minat ya. Nah, ibu-ibu, minat ini bisa berubah seiring usia, seiring kebutuhan, seiring mungkin banyaknya uang kita ya, atau seiring kesuksesan kita seperti itu, seiring bertambahnya hal yang ada di dalam hidup kita. Nah, orang-orang di luaran sana ini mereka punya gaya hidup yang mereka sukai ya, seperti minimalis ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu kalau beli rumah itu nggak senang yang besar-besar, beli rumah yang kecil ya, yang gampang dibersihkan seperti itu, karena mereka bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi banyak orang-orang di zaman sekarang ini mereka menjadi hedonis ya, atau mereka melihat, nah ibu-ibu, kalau ibu-ibu sering lihat di TikTok ya, saya itu mulai lihat TikTok itu baru 2 minggu. Dalam 2 minggu saya melihat TikTok, wah sungguh luar biasa, karena saya nggak nyangka di TikTok yang cuma semenit ya, atau bahkan kurang itu orang ya, atau kita tuh bisa mendapatkan banyak hal ya. Nah, termasuk ketika banyak nih gaya hidup hedonis gitu ya. Mungkin ada seorang, dia profesinya dokter gitu kan, perempuan, saya juga ternganga ya, wah ini sultan banget ya hidupnya ya gitu. Jadi masih muda, usianya mungkin di bawah 30, di rumahnya itu karena dia dokter, dia punya perusahaan kosmetik ya, kecantikan gitu. Kemudian dia tuh di rumah itu ada yang bukain pintu sendiri, ada yang masak sendiri, punya koki sendiri. Mungkin kalau bubuk juga ada yang menidurkan gitu, anak-anaknya sudah beres. Kalau dia mau pergi, itu baju, sepatu, sendal, tas, jam tangan, semua itu ditotok ya, ditatain gitu ya, dipersiapkan oleh staf-staf khusus gitu. Ini bukan presiden loh, ini bukan orang kaya nomor 1 sedunia loh ya. Ini bukan Elon Musk gitu. Tapi dia punya gaya hidup yang sangat luar biasa. Itu hak dia, sah-sah aja. Ibu-ibu kalau mau lihat gaya hidup hedonis di TikTok itu banyak banget ya. Lalu ada yang menyukai shopping ya. Bahagia itu dengan shopping. Lalu high tech. Kalau bisa ganti apa namanya HP ya, sebulan sekali ganti HP, wah itu merupakan gaya hidup yang luar biasa. Lalu healing begitu ya, apa namanya, seminggu ya, dalam seminggu bisa 5 kali pergi, 2 hari di kantor, 5 hari pergi, wah itu luar biasa ya, itu uangnya banyak banget. Atau kulineran, nah kalau di Semarang itu terkenal dengan Cik Mimin ya, kalau di TikTok ada Cik Mimin itu ya, ini kalau ibu-ibu yang suka kulineran, ini lifestyle preference ya, atau preferensi gaya hidup yang ada di luar sana. Tetapi banyak juga sih mereka ada yang gaya hidupnya orang rumahan ya, sederhana, lalu kudet atau kurang update, individualistik, serba instan, dan less is more ya, sesuatu yang sedikit itu justru itu yang baik. Tetapi ternyata orang-orang di luar sana dengan gaya hidup seperti ini banyak yang tidak suka. Nah, gaya hidup yang seperti apa yang menjadi preferensi ibu-ibu saat ini? Kemudian kita akan melihat sekarang, nah apa sih sebetulnya kebahagiaan ya? Saya membaca sebuah buku, kebahagiaan itu ada 2. Yang pertama, kebahagiaan sementara, artinya perasaan senang berbunga-bunga, melambung, melayang. Suatu ketika ada teman saya yang dia menabung dengan sedemikian rupa, lalu dia berusaha membeli sebuah rumah seharga 2M. Ini cukup fantastik ya buat saya nilai ini gitu. Tapi mungkin kalau di kota-kota besar biasa nih Bu Vera nilai segitu. Nah, ketika dia sudah berhasil mendapatkan rumah, dia bahagia nggak kira-kira ibu-ibu? Bahagia ya.
sangat bahagia karena itu dia dambakan. Kemudian dia berpikir saya akan merubah dapur saya seperti itu. Oke, akhirnya dia bisa menabung kembali dan dia bahagia dengan dapurnya yang baru. Tetapi itu tidak berjalan lama begitu karena setelah itu dia kemudian pengen ruang tamu yang baru dirubah ya dengan sekian puluh juta seperti itu. Lalu dia senang berapa lama? Ya paling berapa lah, mungkin setahun ya. Setelah itu dia pengen apa lagi, pengen apa lagi. Nah seringkali ini juga kita alami ya atau kita rasakan. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang hakiki ya. Ini hakiki ya. Ini kalau anak-anak remaja sekarang nulisnya begini Bu-ibu ya. Kebahagiaan hakiki lebih menyentuh sisi terdalam dari batin manusia. Ya, jadi benar-benar kita bahagia itu dari dalam batin kita, dari dalam hati kita ya, bukan karena kita punya uang banyak ya. Itu pasti Ibu juga sudah tahu tentang hal ini. Oke, kita next aja. Yang mau saya highlight, yang mau saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu juga kepada diri saya secara pribadi, yang pertama itu di masa-masa sekarang ini kita seringkali tidak jengak menunggu, ya menunggu apa gitu kan ya. Ini saya kalau tadi Mem sih bilang ini pengumumannya sudah atau belum gitu, belum Mem. Jadi saya dari tadi pagi tuh kami ya 3 bulan ini tuh kami mengikuti pelatihan ibu-ibu. Jadi dari Kemendikbud seperti itu. Nah hari ini itu hari kelulusannya. Saya secara pribadi itu saya antara ini gimana ya, saya lulus atau tidak seperti itu. Karena jujur soalnya itu sangat hot ya, saking hotnya sampai panas banget. Hot itu kalau di pendidikan adalah high order thinking skill ya, atau soal-soal yang membutuhkan apa namanya kecepatan berpikir ya, membutuhkan kemampuan berpikir ya. Jadi soal itu tuh bisa dibolak-balik. Nah, setelah mengikuti itu banyak teman-teman dari saya yang sama tidak jenak ya. Jenak itu kalau bahasa Indonesia kan sejenak ya. Kalau di Jawa itu terus jadi se-nya dipotong jadi jenak gitu. Tidak sabar ya, tidak sabar menunggu, tidak mau berdiam menunggu seperti itu. Pengennya dan cepat ya. Itu tipe orang-orang masa kini. Nah, akhirnya orang-orang masa kini ini kan kadang semakin pintar dan banyak akal ya. Jadi kemampuan menunggu ini akhirnya seringkali menjadi tumpul ya untuk orang-orang di luar sana ibu-ibu. Contohnya misalkan mau ngantri nih ya, ngantri. Ketika kita ngelihat antrian gitu, ini kok mbaknya kasir tuh kok enggak barbar tuh, padahal kayaknya yang di depan sana itu barangnya cuma 3 loh. Kenapa kok mbak kasir ini kok nggak selesai dari tadi, ini dia gimana sih gitu. Kalau kita ya ini kan kita jiwa emak-emak kita kan langsung bangkit ya ibu-ibu, ini kenapa gitu kan, langsung pengennya deketin, ini loh diginiin loh mbak, gituin loh mbak biar cepet gitu kan. Nah padahal kan kita juga nggak ngerti kan sistem yang ada di dalam apa kasir itu kan seperti apa. Nah seringkali itu kita seperti itu pengennya, lalu kita ada terkena virus merasa paling tahu, sehingga kesabaran di dalam menunggu ini tergusur oleh perasaan yang tergesa-gesa. Ibu-ibu untuk menyikapi momen menunggu ini, apa yang kita pilih? Kita mau mengutuk momen menunggu ini, seperti saya nih, menunggu 2 minggu untuk hasil kelulusan, itu apa yang saya lakukan? Cemas, iya jelas saya cemas ya, cemas kalau tidak lulus gitu kan. Bukan apa-apa tapi malunya itu ya ibu-ibu. Kemudian apakah kita akan merayakan? Maksudnya juga enggak merayakan hore gitu kan. Enggak gitu kan. Euforia begitu enggak. Tetapi artinya merayakan itu adalah bahwa kita diam sejenak, yang paling sederhana adalah iya kita dekat dengan Tuhan, kita doakan setiap kali gitu kan. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan menggerutu, ya otomatis lah ya, jadinya adalah ketidakbahagiaan. Oke, kemudian mana yang paling penting kira-kira? Di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, teknologi yang luar biasa, ya kan, produk dan merek HP itu bisa berganti-ganti setiap bulan gitu kan. Manakah yang benar-benar penting, mendesak, atau sekedar ingin ya?
kalau ibu-ibu beli baju ya, misalkan untuk kondangan, apakah memang saya mau beli baju untuk kondangan atau sebenarnya masih punya baju yang lain yang belum saya pakai gitu kan. Saya punya teman itu kemarin itu di story WA itu dia jual ya semua tas-tas yang bermerek itu dijualin semua dengan harga yang udah ngedrop ya, paling ngedrop istilahnya begitu. Lalu saya iseng-iseng tanya gitu kan, Teh gitu, karena dari Bandung gitu, saya Teh itu dulu tas beli berapa gitu kan. Kamu mau beli nih, kamu mau beli fair, ayo buat kamu harga apa, aku turunin lah gitu. Hah, gratis nggak boleh ya, saya bilang gitu. Ya nggak mungkin lah, masa mau gratis. Aku beli harganya 5 juta. 5 juta teh gitu. Iya, lalu mau jual berapa? Iya, tak jual 1.250.000 lah, udah bagus tuh. Yang penting laku gitu. Oh oke. Tasnya tuh di story-nya tuh banyak sekali ibu-ibu. Ada mungkin sekitar 10 atau lebih gitu ya. Karena setiap hari itu dia posting tuh dijual begitu. Nah, lalu saya tergelitik bertanya lagi, Teh, lalu setelah tas-tasmu itu mbok jual, apa yang kamu lakukan? Kira-kira jawabannya apa ibu-ibu? Beli lagi yang baru, Bu. 100 bener banget. Ini siapa tadi yang jawab? Priyanti. Ya, Priyanti. Iya, saya apal banget sama suaranya Bu Yanti. Oke, iya bener, beli yang baru. Saya cuma jawab gubrak ya. Nah, keinginan mana yang paling memberikan dampak besar dalam hidup? Sebetulnya ini pertanyaannya gitu kan. Apa keinginan ibu-ibu saat ini, atau mungkin keinginan yang belum bisa terpenuhi, tetapi itu memberikan dampak yang besar dalam hidup? Keinginan apa? Ya, nah ibu-ibu yang bisa menjawab. Lalu virus media sosial ini juga memberikan pengaruh yang luar biasa. Tadi saya sudah berikan contoh ya. Nah, kemudian kebanyakan dari kita ya karena terlalu banyaknya keinginan, akhirnya kita menjadi tidak bahagia. Nah, sampai di 2 slide ini saya beri ibu-ibu waktu setengah menit aja ya, kita mau merenungkan mana yang paling penting, mana yang benar-benar penting, mendesak, atau kita hanya sekedar ingin. Kalau ada yang di TikTok lewat begitu, ih kok bagus ya, aku beli gitu kan ya. Seorang pendeta di Semarang itu pernah menyampaikan ke saya, dan itu sungguh-sungguh seperti menempeleng saya begitu ibu-ibu. Dia bilang gini, wong wedok kuwi senenge ki tuku gombal gitu. Nek tuku gombal ki kok wah keherak karuan. Dino iki tuku gombal abang, sesuk biru, sesuk hijau gitu. Saya terdengar sampai iya ya gitu kan. Nanti nek ada apa lewat, apalagi Shopee gitu. Jadi kita itu perempuan jangan sering-sering beli gombal itu katanya ya. Dan Ibu Pendeta ini luar biasa sekali ya, karena beliau sangat berkarisma dan terkenal di Semarang, itu yang saya ingat. Jadi kalau ketemu beliau saya pasti bilang, Ibu mesti nggak pernah beli gombal gitu ya. Nah, gombal ini artinya kalau kain ya, kalau di Jawa itu gombal itu yang buat ngepel itu loh biasanya ya kan. Kalau kita udah beli baju kita nggak pakai kan nanti kita kasih orang, atau bahkan ada juga ya rok-rok kita daster-daster itu akhirnya kita buat ngepel gitu. Nah, ibu-ibu mengurai harapan. Nah, mengurai harapan ini artinya seperti ini. Ketika kita berharap berlebihan ya pada sesuatu atau pada baik itu barang atau itu keadaan ya, saya pengen nih keadaan saya, atau saya pengen nih COVID itu kok nggak bermutasi ya, ini COVID bermutasi lagi jadi apa nih XXB, besok dia mau XX1 gitu kan. Nanti lama-lama jadi 21 gitu. Nah, kita berharap bahwa yuk COVID kamu jangan dong bermutasi lagi, wes toh bar gitu kan ya. Hidupku masih panjang, aku masih harus banyak melakukan banyak hal. Nah, tetapi kadang-kadang ketika ini kita pikirkan, ini menjerat pikiran kita sendiri. Kemudian kita membenci semua itu yang mengganggu. COVID ini termasuk mengganggu nggak ibu-ibu? Mengganggu ya. Mengganggu apa? Mengganggu kenyamanan kita. Harus masih pakai masker gitu. Kalau di beberapa kota-kota, saya nggak tahu ya di Wonogiri, apakah masker sudah lepas begitu atau masih dipakai ya, Mem? Bu Tari. Oh masih, oh puji Tuhan ya. Kemarin ada
teman di Klaten itu, teman guru di Klaten itu udah bilang, loh ada video pembelajaran gitu kan, karena kami harus ada tugas dan bikin video pembelajaran, itu dia tuh udah lepas masker, murid-muridnya juga lepas. Saya cuma ternganga doang, saya kayak orang aneh gitu kan. Lalu dia bilang, waduh, di sini sudah nggak ada COVID gitu. Wah, keren ya, itu duniamu di mana gitu kan ya. Sementara di Semarang kita masih harus menjaga, dan sekarang pun dengan mutasi COVID kita harus juga tetap memperketat. Ya. Nah, dari membenci semua yang mengganggu, akhirnya untuk mengurai ini adalah kita berlatih ikhlas, melepas harapan, belajar mengurangi ya. Yang kadang-kadang harusnya begini, harusnya begitu, enggak boleh ya. Kamu ya nak, kalau kamu nanti pengen cari jodoh harusnya begini. Kamu itu harusnya pekerjaan itu, kamu kan S2, kamu S3, kamu harusnya bekerja sebagai ini, sebagai itu ya kan. Mungkin kita juga berharap seperti itu terhadap anak-anak kita, terhadap mantu kita mungkin ya, mungkin terhadap suami kita juga. Kamu harusnya setelah bekerja sekian puluh tahun pangkatmu harus seperti ini. Nah, itu seringkali yang membuat kita itu terbeban, dan ini semua mengganggu. Akhirnya kita susah untuk berlatih ikhlas. Nah, mengurai harapan artinya kita juga melepas harapan. Kita berharap seperti apa. Nah, kemudian ibu-ibu di dalam hidup ini itu juga nggak rapi itu nggak apa-apa loh, ya kan. Kalau perempuan ya, apalagi ini saya lihat ibu-ibu itu besus semua ya, besus itu rapi begitu ya, ikut movement sore hari ini nggak pakai nggak kelomprot, nggak pakai daster ini. Kalau Memningsih ini kan besus terus ya kan. Saya nggak bisa nyontoh tuh rambutnya tuh kok bisa kayak gitu ya Mem, itu nggak diapa-apain aja udah rapi gitu ya. Kalau pergi sama Memningsih, kalau kena angin gitu tuh rambutnya Memningsih tuh nggak akan kocar-kacir kayak rambut saya gitu. Nah, jadi rapi, selalu rapi. Tetapi ternyata berantakan itu juga penting, penting ya. Karena apa? Kalau terlalu rapi kita stres sendiri ya. Saya pernah cerita dulu awal-awal menikah itu kalau melipat selimut begitu, sementara saya itu orangnya seluma-sulumu selamat gitu kan. Kalau suami saya itu perfeksionis, nis gitu kan. Jadi kalau saya melipatnya tidak presisi begitu, dia nggak komen tapi dia langsung melipatkan gitu. Nah, ada sebuah cerita seorang ini biksu gitu ya. Saya belajar dari sebuah buku itu, ada buku itu bagus sekali. Jadi kita harus membuang sampah-sampah di hidup kita. Yang bikin itu seorang biksu. Waktu itu ada seorang biksu yang dia mengagumi tentang taman ya, taman di sebuah wihara itu sangat bagus begitu. Ternyata ada seorang biksu muda yang bekerja setiap hari untuk membersihkan taman itu. Dia sampai kempling-pling ya. Mungkin itu daun-daun dilapis satu-satu sama dia gitu kan ya. Jadi itu kalau dipilih menjadi taman yang paling indah sedunia, itulah taman yang seindah sedunia. Lalu biksu tua ini datang menemui biksu muda itu. Biksu muda ini sudah berharap-harap gitu, dia akan dipuji, dia akan diberi award gitu ya. Tamanmu paling indah gitu. Ternyata biksu yang udah tua ini hanya bilang, bagus pekerjaanmu nak, bagus. Tamanmu hampir sempurna. Dia kaget, hampir. Saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan keras. Saya sudah ngelap itu daun satu-satu, sudah tak semproti dengan anti bakteri ya mungkin ya. Sudah saya pupuk segala macam, bunga-bunga itu berwarna-warni, bahkan daun-daun yang jatuh itu loh, saya ambil satu-satu sampai tidak ada daun. Tapi kenapa biksu bilang hampir sempurna? Kenapa biksu tidak bilang sangat sempurna? Kamu mau tahu jawabannya? Gitu. Lalu tiba-tiba biksu itu dia senderan di dua pohon gitu, lalu dia goyang-goyangkan pohonnya, diuyak aja gitu, geruk-geruk gitu, dan daun itu jatuh semua. Dia baru bilang, ini baru sempurna. Biksu muda belajar ya, kita juga belajar dari sini bahwa seringkali pikiran kita tidak siap menerima kenyataan. Seringkali bekal kita itu marah, lalu kita melarikan diri dengan bermodal benci ya, jadi akhirnya kita stres. Berantakan itu penting gitu, bukan kemudian ya sudah lagi Bu Vera bilang berantakan penting, habis ini tak berantakin semua rumahku gitu. Aku nggak mau bersih-bersih gitu. Kalau suamiku bilang lu Bu, piye gitu kan, kok nggak dicuci, nggak apa-apa Bu Vera bilang berantakan itu pasti bagus. Bukan seperti itu ibu-ibu ya. Nah, kesempurnaan hidup sebetulnya terletak pada ketidakrapian.
ikhlas, kita ikhlas bahwa hidup kita tidak selalu sempurna, nggak selalu harus rapi, nggak selalu harus semua hal itu bisa dituruti ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang ada di sini pasti pengalaman hidupnya lebih banyak dari saya dan pasti juga mengalami atau sering mengalami ketidakrapian dalam hidup. Nah, yang paling penting yang saya ingin mengingatkan kembali kepada ibu-ibu bahwa yuk kita sama-sama menyadari kita tuh punya nafas. Oh ya jelas toh Bu, saya tuh ya sadar kalau hari ini saya bernafas ya. Ketika kita merasa cemas akan sesuatu terhadap masa depan, ini nanti COVID dia tuh sepintar apa ya, akan bermutasi berapa ratus kali lagi. Waduh, berapa ratus kali ya, mikirnya kan sudah ruwet ya. Padahal kan COVID hanya bermutasi beberapa kali. Tapi ada kemungkinan dia akan bermutasi lebih banyak lagi. Nah, ambil nafas. Saya kalau anak saya cemas gitu, kalau dia nggak bisa kerjakan sesuatu, saya bilang take a deep breath gitu ya. Jangan salah loh kata-katanya ya ibu-ibu. Jadi ambil nafas, kamu ambil nafas sudah, keluarkan perlahan-lahan. Dan ketika kita mengambil nafas di dalam kecemasan, perlahan kita akan menyadari bahwa kita akan seutuhnya kembali pada saat ini. Kita akan lebih bersyukur. Beberapa waktu lalu saya bicara tentang mindfulness ya. Jadi hidup saat ini, di waktu ini, dan fokus pada saat ini. Ya, kalau saat ini fokus kita ketemu ya fokus dengerin saya, maksudnya seperti itu. Oke, kemudian ketika kita merasa laju hidup ini terlalu cepat, pekerjaan kita yang dilakukan banyak sekali, lalu kemudian jadi kok berantakan, kita bernafas lagi, ambil nafas. Ketika kita menyadari bahwa kita masih bernafas, maka kita akan bisa fokus kembali. Banyak hal sederhana yang ingin saya bagikan untuk mengingatkan kembali ke ibu-ibu. Ini tidak perlu dipelajari pakai rumus, pakai logaritma atau yang lain-lain ya. Kita akan temukan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa putus asa, galau kalau bahasanya anak muda, bahkan mungkin ada yang bosan dengan hidup, aku bosan dengan hidup karena COVID kok nggak hilang-hilang. Maka ketika kita bernafas, ya kita akan mengingat betapa indahnya hidup ini. Karena nafas adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Kita bernafas itu merupakan hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ibu-ibu, yuk mari kita melatih otot syukur. Kita punya otot apa saja toh, Bu Vera? Ada otot yang lain. Tidak perlu mewah ya. Karena ketika kita mudah untuk bernafas, kita nggak harus pakai alat-alat seperti itu di rumah sakit. Atau kita cuma ngedipkan mata ini loh, kita bisa tuh. Ada orang yang nggak bisa kedip-kedip, ibu-ibu. Ada yang seperti itu ya. Bahkan mungkin ada yang nggak bisa ketika menangis, nggak punya air mata, itu ada. Kita nggak susah loh menggeleng kepala ke kanan, ke kiri, ya kita nggak susah menggerakkan badan, kita nggak susah menggerakkan tangan ya. Itu nggak mewah, itu sangat sederhana, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat mewah di hari-hari ini. Lakukan tiap hari, atau Bu saya nggak bisa lakukan tiap hari melatih otot syukur saya, ya udah nggak apa-apa, seminggu sekali. Ya, seperti melatih otot tubuh, otot syukur juga butuh dilatih supaya otot syukur ini nggak kalah kuat dengan otot keluh kesah. Nah, kita tuh nggak hanya punya otot syukur, tetapi kita juga ternyata punya otot keluh kesah. Bu Vera, namanya manusia masih punya daging ya mesti keluh kesah. Nggak apa-apa ibu-ibu. Tapi ketika kita mulai berkeluh kesah, ya itu tidak perlu berkepanjangan karena nanti kita bisa stres sendiri dan kita terlena ya, terlepas dari kebahagiaan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengelola rasa cemas? Rasa cemas ini menemani perjalanan setiap kita. Sangat mudah sekali rasa cemas ini bahkan mencengkeram hidup kita. Bahkan hari-hari ini orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak diselimuti oleh rasa cemas bisa loh ya. Dia mengalami rasa cemas. Biasanya selimut ketenangan, tetapi dia sekarang itu bisa berselimutkan rasa cemas. Nah, yang pertama adalah kita proaktif. Misalkan nih ibu-ibu, kita cemas ya karena hadirnya keinginan. Lalu apa sih? Ada jarak yang jauh antara keinginan dengan kenyataan. Serta rasa tidak percaya diri ya, seperti yang saya alami nih ya. Saya tuh merasa, aduh ini soalnya kemarin susah sekali. Dan saya jawab tuh pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, selama 120 soal itu saya cuman itu tok ya. Karena apa?
dipikir metenteng ya bahasa Jawa, dipikir sampai jelimet, itu tuh jawabannya sama semua ibu-ibu. Pernah nggak ibu-ibu dapat soal seperti itu? Jadi satu soal itu ada 4 jawaban, itu jawabannya hampir mirip-mirip semua. Kalau tak jawab A ketok B yo betul, tak jawab B ketok C yo betul, tak jawab C ketok kok betul KB gitu kan. Waduh, itu benar-benar hot ya, bukan hanya high order thinking skill, tapi juga bikin kami tuh hot sampai kemeringet gitu, karena bingung mau pilih yang mana. Nah, di dalam hidup mungkin kita sering kali seperti itu, cemas karena banyak pilihan dan ini kok kita harus bisa milih semua. Kalau aku nggak milih ini nanti aku dianggap nggak keren, misalkan seperti itu. Nah, yang maksud dari proaktif adalah misalkan gini, kita pengen keuangan kita baik, berarti kita harus belajar nih, bisa dari YouTube, dari TikTok, bagaimana mengelola keuangan. Kalau kita nggak pengen cemas, nantinya kita akan misalkan terbelit utang ya, terbelit kartu kredit, atau kita mungkin tidak bisa saving. Nanti saya 2 tahun lagi mau menguliahkan anak saya ya, sudah rada cemas gitu. Waduh, ini 2 tahun lagi ya. Tahun ini aja itu 1 SKS itu kalau saya sebut merek ya, kalau di Unika itu tempatnya Bu Christine Wibowo, itu 1 SKS itu sudah 350.000, bayangkan. Zaman saya dulu cuma 25.000. Itu terus uang semua itu, gambar siapa uangnya gitu kan. Udah langsung, wah gimana nih lah. Akhirnya saya dan suami berusaha proaktif, berarti kita udah nabung ya. Jadi sudah nabung jauh-jauh hari supaya ketika nanti pada waktunya saya menguliahkan anak saya sudah, paling tidak kami sudah punya celengan. Misalkan separuh itu sudah, puji Tuhan ya, kita tinggal cari yang separuhnya seperti itu. Nah ini proaktif, jadi kita nggak diem, kita cemas, tapi kita terus cemas terus, kita nggak ngapa-ngapain, kita cemas karena kita nanti cemas kalau saya sakit, saya cemas ini saya kok pusing terus karena apa gitu. Tapi kita tidak berusaha mengelola kesehatan kita tidak berusaha mengelola makan kita, itu sama aja. Berarti kita tetap cemas tanpa proaktif. Kemudian yang kedua, nah kalau kita cemas ini adunya ya kan. Kalau kopi itu adunya pisang goreng misalkan, itu Mem Ningsih itu suka banget, kadang suka posting itu bikin ngiler ya sore-sore gitu. Nah kalau cemas ini adunya dengan syukur ibu-ibu. Nggak usah mahal-mahal adunya apa, tapi cukup ya, ganggulah rasa cemas kita ini dengan syukur. Ini yang ngomong itu psikolog terkenal di Amerika, Daniel Laporte, dia bilang seperti itu. Pikirkan apa saja yang bisa kita miliki, kita milik apa sih? Saya nggak punya apa-apa, Bu. Nggak mungkin loh ibu-ibu, kita nggak punya apa-apa ya kan. Seringkali kita, aku kok nggak punya itu, aku belum punya ini, gadgetku belum terbaru ya. Kok aku mungkin maaf ya, aduh kok anakku belum hamil, anakku belum punya cucu, kok anakku belum menikah di usia segini gitu kan. Nah, pikirkan apa saja yang bisa kita miliki. Oh, nggak apa-apa anakku belum hamil ya, tapi dia punya keluarga yang harmonis. Nggak apa-apa mungkin anakku belum nikah di usia ini, tapi dia punya karir yang bagus, dia punya tujuan, visi, misi dalam hidupnya yang baik. Jadi volume rasa cemas ini akan mengecil. Nah, rasa syukur ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat untuk diadu dengan rasa cemas ya ibu-ibu. Jadi jangan khawatir kalau kita masih tetap punya rasa syukur ya, kita harus mengadunya itu ketika ada rasa cemas. Nah, rasa syukur juga mengurangi keinginan yang membabi buta ya. Saya tuh sekarang itu udah hampir setengah tahun inilah saya sudah mencoba stop untuk melihat Shopee begitu. Kalau ada notifikasi tuh, notifikasinya itu tidak saya suarakan gitu. Pengennya tuh saya hapus aplikasinya, tapi mana tahan karena kalau saya pesan masker itu harus di Shopee karena suami saya. Itu cuma itu tok ya. Kalau sebelumnya ibu-ibu betul, awal-awal saya kenal dengan Shopee, waduh, saya bilang sama Mbak yang ada di rumah, Mbak, di rumah belum punya apa nih? Wakul udah punya belum? Gitu. Gelas sudah punya belum? Gitu. Termos apa ini ada murah di Shopee? Saya beli lah lama-lama loh, kok banyak banget gitu kan. Membabi buta ya, saya puji Tuhan ya, kurang lebih 6 bulan ini itu saya sudah berpisah ya dari Shopee. Kemudian berpisah dengan pikiran. Nah ini yang penjelasannya begini ibu-ibu, kalau kita cemas itu kan kita sering kali tuh, apalagi kalau ibu-ibu tuh pikirannya benang ruwet campur aspal. Kalau cemas yang kita pikirkan tuh seolah-olah tuh sudah menjadi nyata. Kayak saya nih, aduh saya cemas, kayak aku lulus ora ya gitu kan. Terus saya mikir,
masa nggak lulus ya, Tuhan itu kan baik. Saya ikut pelatihan ini itu apa ya, orang lain itu harus nunggu 5 bulan, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, yang paling sedikit itu 2 tahun. Tapi saya, ibu-ibu itu hanya Januari itu tes, pre-tes, saya bulan Juni saya sudah diundang. Kan berarti beberapa bulan saja. Lah apa enggak itu merupakan apa namanya mukjizat gitu kan, kasih karunia gitu kan. Tapi yang saya pikirkan, saya lulus apa enggak ya? Duh, enggak, saya enggak lulus. Oh, sudah pikirkan sudah jelek-jelek gitu kan. Seolah-olah yang kita pikirkan itu sudah langsung otomatis jadi kenyataan ya. Otomatis itu terjadi. Otomatis itu pasti seperti itulah yang memastikan siapa Bapak Ibu ya. Nah, yang saya pelajari bahwa pikiran itu terpisah dari diri kita. Kalau kita cemas, saya itu bukan kecemasan itu, ya, atau pikiran itu ya cuma di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, bukan di dalam diri kita, gitu kan? Mengerti ya, ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang paling bagusnya ini saya belajar dari kepala sekolah saya, ibu kepala sekolah saya. Itu saya curhat kemarin, saya cemas Bu karena menunggu nih lulus apa enggak nih. Lalu ibu kepala sekolah saya sampaikan, berhenti berpikir Bu Vera. Jadi berhenti memikirkan itu, berhenti berpikir, sudah stop. Nah nanti besok kepikiran lagi, ya mesti, tapi tidak apa-apa. Begitu kepikiran lagi, sudah stop. Nah, kemudian yang paling bagus adalah kalau kita biasa, mungkin kita biasa berkencan dengan suami ya, kita sediakan waktu khusus begitu, atau berkencan dengan anak-anak. Sekarang kita mulai loh, kalau cemas kita bisa berkencan dengan rasa cemas ya. Melindungi diri dari celaka dengan menganalisa kegagalan di masa lalu atau apa saja yang mungkin melukai masa depan itu bagus ya. Kita sudah menganalisa kira-kira oh kita supaya besok kita baik, kita sudah melihat sebelumnya lalu ke masa depan. Tetapi kalau itu sering kita lakukan dan kemudian apa namanya sangat terlalu sering seperti itu, ini juga bisa menimbulkan rasa yang cemas. Nah, kencan maksudnya adalah apa? Kita sediakan waktu. Oke, di hari Jumat itu aku pulang sore, misalkan di sore itu atau di malam hari jam 9 malam ya kan, aku akan tulis kecemasanku apa. Sehingga di situ kita bisa membantu menelaah keadaan yang bisa kita hadapi. Ini sederhana ya, semua hal yang saya sampaikan ini semua sangat sederhana dan bisa kita lakukan sehari-hari. Tulis saja, tulis. Kalau kita udah nulis gitu, kalau biasanya dulu saya suka nulis diary gitu, ibu-ibu punya buku catatan gitu, tulis kecemasan ibu-ibu apa, lalu kenapa kok cemas ya, lalu kira-kira apa yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi rasa cemas itu. Nah, kemudian setelah kita mampu mengurangi rasa cemas tadi, kita juga bisa menerima segala yang ada. Nah, ini membuat kita merasa bahagia. Ada sebuah cerita tentang suami yang istrinya cantik ya. Nah, suami ini bilang ke temennya laki-laki ini, sebut saja namanya Pak Tri ya. Kalau ada yang jangan tersinggung ya Ibu. Bilang dengan Pak Aji, apa ada kabar apa nih Tri? Lalu Pak Tri bilang, oh ya Ji, kemarin saya ngajak istri saya kondangan, baru itu karena mereka baru beberapa bulan menikah. Lalu apa yang terjadi? Teman-temanku pada bilang, wah Tri, istrimu cantik sekali. Gak cuma cantik, tapi cantik sekali ya. Itu apa namanya model-model itu kalah semua dengan istrimu. Wah kamu bangga dong berarti dikatakan istrimu cantik. Oh ya jelas aku bangga gitu. Tapi aku sebel sama istriku taruh akhir bulan. Gitu. Nah kenapa? Kalau akhir bulan aku nggak punya uang tuh dia keinginannya malah semakin banyak. Minta apalah, minta apalah, minta apalah. Gitu. Ini cerita ya ibu-ibu yang mungkin ya ada yang mengalami juga. Seringkali kita tuh menolak yang tidak kita inginkan dan kita pengennya menerima yang hanya kita inginkan saja. Ya, kehidupan itu ada pagi lalu malam. Saat keinginan terwujud, memang ada kalanya kenyataan tidak sesuai dengan keinginan ya. Ketika keinginan terwujud, ada kalanya kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Lalu ketika masa depan kita sudah tergenggam di masa kini ya, akan ada keikhlasan untuk kita membiarkan lipatan masa depan itu terbuka. Artinya kita harus ikhlas kalau
nanti kita akan tahu masa depan itu, kita mungkin nggak ngerti ya, tapi paling tidak ketika kita bisa memprediksikan seperti itu. Nah, layaknya menerima bunga mawar, tak hanya keindahan kelopaknya, namun juga ketajaman durinya. Jadi kita memiliki sesuatu yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, apa yang saat ini ada, sekarang, di sini, itulah kita harus bisa menerima apa adanya. Kadang sulit ya ibu-ibu, tapi itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus merasa dan merawat kebahagiaan kita, mengikhlaskan keinginan. Kalau ini saya cepat aja ya, misalkan membeli, keinginan membeli dan terus memberi, misalkan, atau tergesa bertindak atas dasar rasa ingin, kayak tadi saya ya, begitu lihat Shopee langsung beli, alah enggak apa-apa cuma 40.000, tapi ternyata 40.000 kali 10 itu kan 400.000. Nah, lalu ini mudah menimbun barang, boros mengeluarkan uang, sebagai apa jalan keluar masalah? Enggak apa-apa, aku kan lagi stres, aku mau belanja, sak kemeng-kemengku gitu kan ya. Mengejar sensasi dengan alasan healing misalkan gitu ya. Ada orang yang mungkin punya uang lalu pengen pergi kemana-mana seperti itu. Ngomong-ngomong kemana-mana, saya tuh kemarin juga, nah itu kita sering kali tuh iri kalau orang lain pergi mana gitu. Kayak kemarin Mem Ningsih, waduh Mem Ningsih sudah ke Kapadokia gitu. Aku kapan ini ke Kapadokia? Langsung saya bilang sama suami saya, ini bener loh ibu-ibu. Ini lihat nih, Mem Ningsih tuh udah ke Kapadokia loh. Terus maksudmu apa gitu suami saya? Enggak sih, cuman nunjukin aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu pengen tanya sama Mem Ningsih berapa ke sana gitu. Enggak aku ini apa namanya segan. Tapi kan Mem Ningsih nanti aja kalau pas pulang aku mau tanya gitu. Ini belum sempat nanya Mem gitu kan. Nah, ya jadi kadang-kadang kita wah si A pergi kemana gitu kan. Jadi kita udah langsung istilahnya tuh pengen seperti ingin lebih keren Mas Dana. Keinginan membeli atau melakukan yang dilakukan orang lain, serta keinginan melakukan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, ini sebetulnya adalah akar dari ketidakbahagiaan. Nah, saya membaca buku yang bagus banget ya, yang pengarangnya ini adalah Aji Santoso, dia psikolog dari UGM. Dia bilang, siapapun orang yang dihadirkan dalam hidup kita adalah orang yang tepat. Orang yang tepat buat hadir dalam hidup kita. Siapapun yang kita temui, mereka itu selalu punya tugas untuk memberi kita pesan dan pelajaran soal kehidupan. Siapapun, tukang parkir, pekerja apa, mungkin yang bekerja di rumah kita, tetangga kita. Kalau suami, istri, anak-anak itu jelas ya, menantu, cucu bahkan mungkin yang masih kecil sekalipun itu bisa loh ibu-ibu ya, bisa memberikan pelajaran kita soal kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita alami sekarang itu adalah satu-satunya pilihan yang bisa kita alami. Apapun yang terjadi itu satu-satunya ibu-ibu, satu-satunya ya yang bisa terjadi. Tidak ada kemungkinan yang lain, sama sekali tidak ada. Kalau kita mau pikirkan ini, kita akan tenang menjalani hidup. Sama sekali nggak ada. Udah pikirkan gitu. Jangan, aduh, ngerti ngono, aduh, tahu gitu. Saya tuh sering kali gitu. Jadi kalau udah sesuatu udah terjadi tuh, ya sudah. Pikiran saya bilang, udah ikhlas, nggak apa-apa. Tapi setelah itu, aduh iya ya, ngerti ngono kan aku tadi gini. Aduh gitu, aku tuh malu banget tuh tahu gitu kan. Nah, tidak ada kemungkinan yang lain, sama sekali tidak ada. Bahkan terkait pengalaman yang sepele gitu. Misalkan kita pilih makanan, gitu kan. Kita pilih makanan di restoran. Duh, pilih apa ya? Ya udahlah, aku tak pilih ini. Begitu datang, wah rasanya nggak karu-karuan ya. Jadi kita mual, kita mau apa namanya ganti gitu kan. Kalau kita punya uang ya lah. Kalau enggak ya sudah pokoknya itu dimakan ya. Itu pengalaman yang sepele. Meskipun beberapa waktu yang lalu ini loh, misalnya kita mau milih makanan yang lain, kan kita nanti mikir, lah ya tahu gitu aku nggak milih pisang goreng, kenapa? Nggak enak tuh rasanya, tahu gitu aku milih tahu. Tapi ketika nanti ibu milih tahu, ternyata sama loh, gitu loh, sama ibu nggak suka juga karena mungkin memang makanan yang ada di restoran itu nggak enak semua rasanya, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi semua hal itu kita pikirkan indah. Udahlah, ya sudah.
kita udah ngalami itu, dan itu satu-satunya yang bisa kita alami. Ketika ibu saya meninggal, mama saya meninggal, itu saya menyesal luar biasa. Kenapa? Karena saya nggak segera ambil keputusan untuk membawa ke rumah sakit. Menyesalnya itu sampai sekarang 4 tahun berlangsung ini, seringkali saya masih menyesal. Tapi ketika saya melihat ini, ketika saya membaca lagi ini, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Jadi ketika mungkin keputusan saya waktu itu segera membawa mama saya, ibu saya ke rumah sakit, Tuhan sudah tentukan waktunya beliau dipanggil di hari ulang tahun saya. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu, oke, apapun yang terjadi selalu terjadi pada waktu yang tepat. Ini kita pasti sebagai pribadi yang sangat mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sudah pernah sampaikan ini, waktu Tuhan yang terbaik, ya. Semua terjadi pada waktu yang tepat, tidak pernah terlalu cepat atau bahkan terlambat. Ketika sesuatu terjadi berarti kita sudah dianggap layak mengalami sepahit apapun itu. Kenapa saya harus ditinggalkan oleh ibu saya di usia saya 40 tahun, di hari ulang tahun saya? Tapi ketika melihat kembali pengalaman Memningsih, umur 17 tahun saya ditinggalkan oleh ibu yang tercinta, saya akan lebih banyak bersyukur. Wah, saya bersyukur 40 tahun masih ditunggu, ya kan. Kalau Memningsih hanya 17, ya kan. Seringkali kita lihat, lah, tapi kan itu umurnya 60, ibunya masih ada. Umurnya 50, ibunya masih meger-meger, masih sehat, ya kan. Ya, kita nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita sudah dianggap layak untuk mengalami sepahit apapun itu. Kemudian apapun yang sudah berakhir, selalu berakhir pada waktu yang tepat. Ya sudahlah, sudah ya sudah. Ikhlas ya, kita menerima pelajaran untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Berterima kasih pada setiap akhir yang tidak kamu inginkan. Loh, wong akhir yang tidak diinginkan kok harus berterima kasih toh, Vera, ya. Supaya kita bisa apa? Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, move on. Oke, Ibu, sampai di sini ada yang bertanya, mudah-mudahan tidak ada yang bubuk ya, ditinggal masak nggak apa-apa, tapi nanti mungkin masakannya bisa di screenshot ya, dikirim supaya kita juga semangat. Seni menjalani hidup sederhana seperti penari dan penyanyi ya. Kalau penari dan penyanyi itu ada nggak sih penari yang gayanya, kalau gayanya tuh wow gitu tuh justru malah bagus, misalkan kayak penari Jawa ya, kan nggak mungkin ya kalau penari Jawa itu gayanya malah mencak-mencak loncat sana, tapi kan lemah gemulai ya kan. Kalau penyanyi tuh nyanyi apa namanya maju tak gentar gitu, kayak orang ngamuk gitu, maju tak gentar ya benar gitu, tapi kan enggak ikutin nada maju tak gentar, lebih enak ya, melantunkan dengan merdu ya. Itu contoh sederhananya. Jadi ketika kita menjalani hidup dengan seni itu artinya begitu. Ada kadang-kadang waktunya kita harus diam, harus tidak keburu-buru, nggak kesusu ya. Kalau saya ini jalan itu cepat, nggak bisa saya jalan itu yang kayak Putri Solo, lemah, lembut, gemulai, kayak model gitu, itu nggak bisa, bukan saya banget gitu. Saya dari ruangan ke kamar mandi aja pengennya cepat sebenarnya. Nah, tapi ada kalanya saya diminta ternyata untuk dokter bilang, waktu saya dinyatakan ada autoimun, dokter bilang, Ibu tidak boleh jalan cepat, Ibu tidak boleh olahraga yang high impact, Ibu tidak boleh berpikir yang multitasking tuh. Saya cuma diem aja, waduh belai, tidak boleh seperti ini, nah terus nanti saya jadi seperti apa. Tapi itu tujuan Tuhan untuk membuat kita memiliki seni di dalam menjalani hidup. Lalu, nah ibu-ibu, kenapa sih hidup itu seni ya? Ini dunia ya. Kalau dunia ya, art without art is ya kan. Cuma loh, enggak art ya. Jadi di dalam dunia ini tuh pasti ada seninya. Ini kalau apa namanya, supaya ibu bisa bangun ya, enggak ngantuk. Nah, Mahatma Gandhi mengatakan ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam hidup ini selain hanya menjalaninya dengan tergesa-gesa. Iya, zaman dulu mungkin ya orang-orang tuh
hidupnya mungkin sudah tergesa-gesa di zamannya Mahatma Gandhi begitu. Tetapi ternyata di zaman sekarang, wah luar biasanya sangat tergesa-gesa. Apalagi ini udah mulai zaman metaverse ya, Ibu udah tahu kan metaverse. Metaverse ini sebuah dunia yang baru dengan teknologi ya. Nanti kalau kita semua dibikin metaverse, gereja dibikin metaverse, waduh saya sudah membayangkan kita nggak akan bisa berkumpul ya, chit chat, hey apa kabar ya, kita nggak bisa apalagi salaman ya. Women gathering dibikin metaverse, mem. Nanti kita pakai avatar masing-masing ya. Nanti saya pakai kucir 2 begitu ya, rambut warna-warni itu avatarnya Bu Vera gitu. Nanti Ningsih avatarnya apa nah itu. Nah, ini zamannya metaverse ini nanti akan apa namanya? Luar biasa lagi ya. Mungkin nanti ada materi itu untuk yang khusus, ada yang lebih expert ya di metaverse supaya ibu-ibu juga belajar nih karena ke depan kita akan menghadapi itu. Nah, maaf ya ibu-ibu, saya tampilkan foto saya ini saya Cantik banget. hari itu. Terima kasih. Kayak bukan saya ya, Mem. Mangling Nah, ini. inilah. Mangling ya itu. Ya. Nah, ini hari itu saya sangat berbahagia ya, karena hari itu saya jadi MC untuk acara Natal sekota Semarang. Itu tepat sebelum pandemi. Jadi pandemi di bulan Februari, ini di Januari. Nah, saya sangat senang sekali ya, karena ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan orang-orang penting seperti itu ya. Sama seperti saya senang waktu itu jadi MC di Women Gathering yang datang Bu Ganjar itu ya. Nah, bahagia kan terlihat kok ibu-ibu, coba ibu-ibu dilihat fotonya lagi habis ini ya nih. fotonya. Terima kasih Bu Yanti, Iya. Yanti saya juga cantik. Bagus ya baju merah. Baju merah ya, menantang. Ibu-ibu dilihat lagi habis ini fotonya ya. Mana foto mana ibu-ibu yang sangat bahagia itu? Lalu di momen apa? Ya di momen apa? Oh, saya pernah merasakan momen itu, pernikahan biasanya ya. Coba ada nggak di fotonya ibu-ibu pernikahan tuh? Bertatut ini kan nggak ada ya kan, pernikahan kan harus fresh, harus bahagia ya. Waduh Bu Rosita Tarigan, iya Bu, iya betul, tidak terbayangkan ya Bu, sampai sekarang itu sakitnya masih di sini ya, tapi saya selalu bilang saya harus bahagia, mama saya lebih bahagia di surga. Yuk kita sama-sama, ini yang sudah mendekati terakhir ibu-ibu dari materi saya ya, yuk bangun-bangun. Secret being happy. Ya, konsistensi is killing joy. Ya, konsisten itu membunuh sukacita loh. Ini ada penelitiannya loh ibu-ibu. Saya enggak ngomong apa namanya, cuma sekedar ngomong ya. Ada Profesor Kenan Sheldon dari University of Missouri. Dia melakukan penelitian terhadap mahasiswanya. Ada sekian ratus mahasiswa dibagi 2. Mahasiswa yang kelompok pertama itu diminta untuk melakukan kegiatan yang sama terus-menerus. Kamu suka apa? Bersepeda. Itu kesukaan loh, kesukaan padahal suka atau bersepeda terus ya, atau baca buku terus. Oke, lakukan itu selama 2 bulan. Tapi kelompok yang kedua diminta random, melakukan random. Kamu nggak suka baca buku, kamu seminggu baca buku, besok kamu bersepeda, besok kamu apa namanya dansa misalkan seperti itu, besoknya kamu main piano meskipun nggak bisa main piano. Ternyata kelompok yang kedua ini memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan, mereka happiness-nya itu tinggi dibanding dengan kelompok pertama yang hanya konsisten itu terus, gitu kan. Kadang-kadang kita di dalam pekerjaan, kita di dalam kehidupan kita itu kan kita konsisten tuh tapi sebenarnya bagus ya. Tep gitu. Jam 5 bangun, jam 6 dandan, jam 7 berkemana gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang kita perlu sesuatu yang anti mainstream, yang mainstream gitu kan, anti mainstream ya, sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya, bervariasi. Misalkan kita pergi kemana, kita pergi arung jeram, tapi kalau itu ya harus hati-hati juga sih ya, kalau yang punya apa namanya jantung ya jangan ya, tapi lakukan sesuatu yang bisa membuat ibu-ibu menjadi ternyata aku masih bisa, ternyata ini sesuatu yang membahagiakan gitu. Nah lalu yang kedua short vacation ya, kayak ini kemarin Mem Ningsih ini ya. Menurut Dr. Jeroen Natchwin dari Erasmus University of Rotterdam, Belanda, short vacation artinya pergi sebentar, jangan 3 bulan itu ya kelamaan ya, misalkan seminggu, 10 hari, ya 3 hari itu, tetapi itu betul-betul yang berkesan bersama dengan keluarga ya, kayak kemarin tuh, Mem, kemarin berapa lama Mem? 10 hari ya?
10 hari ya, itu 10 saya lihat hari. itu, wah, 10 hari ya itu. Di sananya 1 minggu perjalanan ini. Jalan-jalan ke kota-kota ya. Wah, itu yang, Ayo, tapi kalau, nanti saya ceritakan. ya, siap nanti kalau ketemu ya, Mem. Cuman saya kemarin mikir, kalau naik balon udara itu saya nggak berani, karena saya singunan. Tapi, Nggak ada pengaruhnya. nggak ada pengaruh dengar dari ada sepupu saya, kakak saya bilang, enak gitu kan ya. Nah, itu sesuatu yang yang nggak konsisten itu tadi ya. Nah, tapi itu apa namanya? Tapi membuat adrenalin kita juga meningkat tuh ya, Mem. Ada yang mau masuk, ada yang mau masuk itu nangis, tapi setelah itu malah dia ketagihan. Iya, dia ketakutan, terus saya bilang pasti ibu bisa. Karena kita terbang pelan-pelan, yang kita lihat kan balon-balon yang lain, gunung-gunung ya. Cerobong-cerobong peri ya, bagus ya. Itu batu-batuan di kapal ya kan cukup bagus. Nggak boleh lihat ke bawah ya? Enggak. Jangan lihat, kita nggak akan bisa lihat ke bawah karena kan itu tertutup oleh keranjang kita kan hampir 2 meter, 1,5 meter. Ya oke nanti kita nabung dulu ya ibu-ibu, mungkin Women mau berangkat bareng-bareng gitu saya ikut toh. Ayo, tanpa visa. Oh iya benar karena tanpa visa itu jadi banyak yang pengen. Kalau pakai visa lah itu ya agak repot ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita dapat berkat semua ya, Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Getting Older Rocks ya. Ini Dr. Laura Carstensen ini dari Stanford University dari Amerika, dia itu bilang, dia nggak hanya bilang, dia melakukan penelitian ya. Jadi penelitiannya itu pada umur 18 sampai 94 tahun. Ternyata di dekade 70 itu orang-orangnya itu justru bahagia. Bayangkan ya, berarti kan apa namanya? Take that botox. Jadi itu nggak usah pakai botok, nggak usah pakai apa, itu bisa bahagia di umur 70 tahun ternyata, ini menurut penelitian. Nah, jadi semakin kita dewasa seharusnya kita bisa mengelola kebahagiaan kita. Forget the race ya. Dari Esther Lin, seorang ahli ekonomi bilang ya, apa namanya? Nggak usah mikirin kita itu berada di posisi apa ya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan posisi itu kita bisa bahagia dan membantu orang lain. Money can buy happiness, ya benar, karena Elizabeth Dunn, PhD atau dokter dari University of British Columbia, dia menyampaikan di dalam penelitian dalam bukunya, memang cara seseorang menghabiskan uang mempengaruhi kebahagiaan, tapi ketika kita menghabiskan uang kita untuk berbuat baik ya, saya nggak punya uang banyak ya, kemudian saya hanya punya uang 5.000 nih. Ibu-ibu suatu sore saya pulang dari kantor, lalu saya melihat bapak itu udah lama banget itu saya nggak makan makanan itu, apa sih yang dari kelapa begitu, terus dikasih di apa yang bentuknya kayak kapal itu setengah lingkaran itu, saya lupa. Itu kan harganya tuh kalau di satu paket gitu kan 6.000. Bandros. Bandros ya benar. Itu saya lama banget nggak makan. Tiba-tiba ada bapak tuh lewat. Saya lihat kok dia masih ada beberapa. Itu saya berhentikan mobil saya. Dia berhenti. Lalu saya berhentikan mobil di depan. Saya dengan anak perempuan saya. Lalu saya lihat di apa namanya di mobil itu ada uang 2.000-an itu 3 lembar. Saya keluarkan. Lalu saya buka dompet saya. Saya menyesalnya. Waduh, kok di dompet saya tinggal 50.000 ya. Cuma 50.000 gitu kan. Akhirnya saya keluar, saya bilang, Pak mau beli harganya berapa? Lah kok pas 6.000? Ya Pak, saya mau 1, saya kasih 2.000-nya 3, 50.000-nya untuk Bapak. Tahu ibu-ibu, kalau ngomong, terima kasih matur nuwun gitu, mugi-mugi bahagia, mugi-mugi apa, kula doakan. Saya sampai, ya ampun, dalam hati saya cuma 50.000 loh Pak, dalam hati saya ya. Tapi saya adalah kenapa uang saya cuma 50.000 di dompet gitu kan? Karena saya tidak ambil uang, beberapa hari nggak ambil uang. Ya sudahlah, tapi nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi nanti akan saya kasih lagi, itu janji saya. Tapi dari cuma 50.000 gitu, atau suatu kali itu parkir, saya kasih 10.000 gitu kan, udah senengnya, udah ngomongnya itu sudah sampai
wanjang gitu, makasih Mbak, makasih. Wah, saya senang lagi dipanggil Mbak ya, apalagi ya kan kelihatan muda gitu, matur nuwun nggih, apa segala macam gitu. Nah, itu kita bahagia kan. Ibu-ibu pasti juga sering ya mengalami seperti ini. Coba bandingkan bahagianya dengan ketika kita membeli barang bermerek yang harganya mungkin dibandingkan dengan pendapatan orang yang kita beri itu sama gitu kan, dibanding ketika kita memberi. Ada di YouTube itu saya suka lihat itu hobi makan. Saya suka kalau yang makan-makan begitu, dia nggak cuma sekedar makan lalu review makanannya, tapi dia selalu tanya, Bapak, Ibu, hari ini kalau jualan habis berapa? Habis ya 500.000 Mas. Oke, dia keluarkan 500.000. Habis berapa mangkok? Ya kira-kira 150 mangkok. 150 mangkok kali berapa? Berapa juta? Dia kasih berapa juta. Itu beneran ya, nanti ibu-ibu bisa lihat. Terus orang-orang yang di sekitar itu dipanggilin sama dia semua. Ya sini, sini, sini. Udah oke, makan gratis silahkan. Saya lihat aja bahagia loh ya. Apalagi dia yang memberi, ibu-ibu. No getting what you want is good for you. Tidak semua yang bisa kita dapatkan itu baik dan membuat kita bahagia. Ada kalanya kita perlu sesuatu yang itu tidak sesuai ekspektasi kita. Saya pernah mau beli sesuatu, mau beli kendaraan tidak baru, second begitu. Saya sudah pengen nih, ini ada kendaraan second. Saya sudah pengen banget begitu, saya pengen beli merek ini. Tetapi ternyata yang saya dapatkan yang sesuai dengan uang kami, keuangan kami itu merek yang lain. Saya tahu yang diinginkan, Tesla kan? Wah, pingsan saya. Luar biasa. Itu kalau itu nggak usah nyetir ya, tiap hari saya cuma tengok-tengok gitu ya. Cuma tinggal pasang map aja langsung. Ya, jadi kita sering mengalami ya, no getting what you want is good for you. Sesuatu yang sebetulnya kita inginkan tetapi kita tidak mendapatkan itu baik untuk kita, kata Dr. Gilbert. Nah, inspirasi hari ini untuk ibu-ibu, saya merangkum dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Kita bukan lagi belajar supaya kaya, ibu-ibu, tapi kita belajar untuk merasa kaya. Kita bukan lagi belajar untuk menduduki kursi kekuasaan, melainkan belajar menguasai diri kita sendiri. Kita bukan lagi belajar hanya mencintai orang lain, itu penting, mencintai istri, suami, anak-anak, mengasihi rekan-rekan sekerja kita, saudara kita, mencintai orang tua. Tetapi belajar mencintai diri sendiri juga lebih penting. Hari ini sudahkah ibu-ibu belajar untuk mencintai diri sendiri supaya kebahagiaan kita bisa tetap kita rawat? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih.